Alhamdulillah Mbah masih diberi umur panjang Mbah ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan Mbah semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya kedatangan handphone Samsung Note 5. Bisa dilihat ya. Kalau dicas itu restart seperti itu Mbak ya, tapi dinyalakan tidak bisa. Mbak, dicas restart dinyalakan tidak bisa Mbak, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, bagaimana saya curiga di switch ini kebetulan yang punya info dari beliau habis kena air begitu loh Mbak. Jadi kita buka dulu handphonenya Mbak. Singkat cerita begini Mbak, rupanya mungkin nanti ke depan buat sahabat dan Mbak semua ya, saya telepon dulu, beliau yang punya, karena apa Mbak, pelapisnya itu melengket keluar dalam ya. Maksudnya begini, tadi saya telepon karena takutnya nanti terjadi kesalahpahaman ya dalam proses pembongkaran. Ini handphone kan termasuk lumayan lama Mbak ya, bisa dilihat itu ya, seperti berikut ya, seperti berikut. Jadi sempat saya telepon dulu beliau tadi, ini video, mohon maaf untuk mengurangi durasi saya percepat ya. Bisa dilihat ya, seperti berikut. Dia menempel di, ada yang menempel di penutup, maksudnya menempel di penutup juga ya, menempel di tulang juga ya. Jadi saya konfirmasi dulu kalau akan seperti ini adanya. Bisa dilihat ya, di sini proses pelepasan baut Mbak ya, agak sedikit kesulitan karena apa ya itu namanya ya, itu menutupi baut Mbak, coraknya itu ya, warna putihnya itu menutupi baut, jadi susah dibuka. Jadi nanti buat sahabat dan bapak semua mungkin mengalami kasus pembongkaran yang seperti ini, bisa supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman, kita konfirmasi dulu yang punya Mbak. Ini kebetulan handphone kronologisnya habis kena air begitu Mbak ya, info dari beliau yang punya. Agak sedikit kesulitan Mbak, video sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi. Ini kasusnya tidak bisa dinyalakan tapi dicas, logo casnya itu enggak ada Mbak, logo cas enggak ada, pokoknya dicas itu handphone restart begitu Mbak. Oke Mbak, sudah terbuka ya, dan mohon maaf Mbak untuk bisa setelah buka bautnya, kita buka untuk tulangnya. Dan setelah saya buka tulangnya, switch on off nya saya tadi tidak terekam Mbak ya, switch on off nya kadang ngesot Mbak, kadang enggak, jadi saya sudah tangani. Tapi untuk kasus perbaikan on off ya mungkin tidak ada suku cadangnya Mbak ya, bisa diikuti, cari di playlist Mbak ya, di list. Dan untuk baterai sempat saya cas tadi ya, tapi tidak saya videokan untuk proses pengecasan. Bisa dilihat ya, 3,9 ya baterainya ya. Tadi waktu proses pengecasan saya tidak videokan. Baterai posisi 3,9. Dan untuk proses perbaikan on off nya tidak saya videokan tadi Mbak ya, karena di video sebelumnya untuk kasus on off pergantian switch sudah sempat saya bahas ya. Di sini on off sudah diperbaiki tapi masih tetap tidak mau menyala. Di sini saya melakukan pelepasan baterai Mbak ya. Kasus on off, di sini saya mencoba membuka baterai karena saya ingat kasus di
on off sudah bagus seperti berikut ya. Ini di kasus apa lalu Mbak ya, di kasus handphone Asus ya, mungkin nanti saya berapa ini baterainya masalahnya sepintas masih bagus, belum bengkak ya. Saya buktikan sekali lagi Mbak ya. Ini saya kondisi saya cas, bisa dilihat ya. Ini saya tekan masuk mode download mode, handphone tidak mati Mbak, bisa dilihat. Tapi setelah saya lepas cas, handphone mati. Padahal jelas-jelas tadi baterai 3,9 Mbak ya, dinyalakan tidak bisa. Di sini selain kasus permasalahan di korslet atau short di jalur on off, saya akan coba akali karena baterai belum bengkak ya, istilahnya kita akali dulu. Di situ bisa dilihat ya, ada BIOS, bisa dilihat Mbak. Tapi di sini saya coba bungkus dulu supaya aman ya. Tadi kan sempat dibungkus dulu supaya tidak terjadi short, karena kita tidak melepas apa ya, kalau bisa dibilang itu namanya apa ya, rangkaian baterai itu semacam BMS Mbak ya, semacam BMS nya baterai itu Mbak ya, kira-kira seperti itu, supaya tidak terjadi short. Karena kita akan langsung solder saja tanpa melepas rangkaiannya. Di sini saya coba kalau sekiranya ada pengganti, diganti Mbak. Di sini saya coba melakukan jumper langsung untuk fuse-nya. Jadi mungkin ke depan kalau untuk sahabat dan teman menemui kasus seperti ini, mungkin cuman logo atau restart, dikasih nyala restart, bisa jadi dari sini Mbak. Kalau memang baterainya belum bengkak, bisa dilakukan penjamperan fuse-nya, atau lebih bagusnya diganti, ambil dari kanibalan baterai yang sama Mbak, atau melakukan pergantian. Tapi di sini saya pikir baterai belum bengkak Mbak, jadi saya tidak melakukan pergantian baterai karena untuk mengirit pengeluaran beliau ya, yang punya handphone ini ya. Dan buat pembongkaran hati-hati Mbak ya, untuk pembongkaran tulang bisa kan itu mencongkel Mbak ya, hati-hati jangan sampai LCD-nya pecah, sedikit berisiko Mbak ya untuk pembongkaran. Kita coba, kalau kasusnya tadi di switch on off sudah aman Mbak ya, di switch on off yang short sudah aman. Setelah baterai juga sudah dicas, tapi masih tetap tidak menyala ya, di on kan tidak menyala Mbak ya. Di sini saya coba melakukan penjamperan di jalur fuse baterai Mbak, karena untuk kasus switch on off sudah terselesaikan ya, tidak ada masalah. Tapi ya aneh saja ya, habis kena air kok bisa kena begini ya. Mbak, sudah kita jumper, pastikan rapi. Di sini saya tidak bungkus dulu Mbak, karena masih praktek mencari sedikit ragu sih untuk BIOS. Biasanya sih restart, dinyalakan restart Mbak, ini dinyalakan tidak mau menyala loh. Makanya saya belum rapikan dulu. Kita tes nyala, pasang baterainya, dan saya coba colok cas. Kita colok cas Mbak, ampere masuk ya, ampernya masuk, handphone langsung masuk mode apa ini Mbak ya, mode recovery ya. Dalam beberapa kasus kalau gagal booting kadang begini Mbak ya, untuk handphone ini ya. Kita coba pasang untuk menormalisasi dengan cara pilih, ini agak anu Mbak,
mungkin lantaran belum berbaut ya. Ini harusnya kita pilih pilihan restart. Di video sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi mbak ya. Harusnya dibaut mbak, cuman masalahnya baterai juga belum saya rapikan ya. Saya cabut baterai, saya coba nyalakan, handphone menyala. Berarti sekarang handphone sudah menyala mbak, sudah ada perkembangan ya, handphone sudah menyala tapi masuk mode recovery mbak. Mudah-mudahan karena ini mungkin ada data-data penting mbak, mudah-mudahan tidak perlu melakukan reset atau tidak perlu melakukan program mbak ya. Di sini pastikan menu di paling atas dan pilih mode reboot mbak. Cuman di sini agak susah saya menempatkannya di posisi bagian atas mbak, karena harusnya dipasang baut semua mbak ya, cuman saya di sini belum. Nah oke mbak, sudah pilih untuk bagian atas, terus kita tekan tombol power, handphone akan mereboot atau merestart. Tapi kok kembali kemari lagi mbak, jangan-jangan mereset ini mbak. Kita ulang mbak ya, kita ulang. Intinya kasusnya sudah bisa menyala tanpa cas sekarang mbak ya. Kalau tadi kan biar dicas tidak menyala, tidak keluar. Oke mbak, kita pastikan mereboot bagian atas mbak, agak susah. Oke, kita lihat video sedikit saya percepat mbak untuk mengurangi durasi. Buat sahabat dan mbak semua yang berlangganan video-video terbaru dari saya, monggo di subscribe, nyalakan tombol lonceng. Dan oke mbak, sudah menyala mbak ya, tapi ada kodenya. Di sini saya matikan, tidak bisa ya, minta kode ya. Saya coba cas posisinya apakah bisa masuk. Bisa masuk, di cas, sambil di cas. Oke mbak, saya buka. Di sini saya rapikan dulu untuk baterainya ya. Saya rapikan dulu untuk baterainya. Oke, sambil lalu buat sahabat dan mbak semua yang lagi monitor mungkin lagi sakit ya, mudah-mudahan saja lekas sembuh dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin sempat tertunda mbak. Oke, mbak, kita rapikan untuk baterainya. Baterainya belum bengkak mbak, ini masih saya tidak bisa bilang ini baterai masih bagus, tapi masih layak pakai mbak. Oke, kita coba tes. Saya pasang baut dulu untuk bagian tombol-tombolnya. Tidak perlu saya pasang semuanya mbak ya, untuk mengurangi durasi karena banyak sekali bautnya mbak. Dan untuk penutup belakang mungkin nanti saya skip mbak ya, tidak perlu saya videokan mbak ya. Kita posisi, kita cas, bisa dilihat mbak ya, kita cas sudah ada 56. Kita tunggu sesaat dan kita nyalakan lagi apakah ada pertambahan baterai. 57 mbak ya, itu 57 mbak ya, bisa dilihat ya. Nah bisa dilihat 57 ya, tadi 56, berarti fix. Baterai juga masih bisa dicas, berarti masih level aman. Sebenarnya bagusnya ganti sekalian baterainya mbak, cuman saya pikir tugas saya sudah selesai ya, karena tadi short di power. Dan di sini saya coba membantu ya untuk baterainya. Oke, kita tutup untuk kita pasang dulu untuk baut-bautnya. Setelah itu kita pasang untuk penutup belakang mbak ya. Untuk penutup belakang mungkin nanti saya tunggu beliau yang punya mau diganti atau bagaimana ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk kasus Samsung Note 5 mati yang dicas cuma restart terselesaikan mbak ya untuk kasusnya. Kayaknya sampai di sini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya. Oke mbak, buat sahabat dan mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.